Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida dan nanti ada rekan saya yang bernama Miftahul Hayati dan Reza Pratama Putra. Di sini kami akan membahas tafsiran surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita ketahui, surah Al-Fatihah ini adalah pembuka di awal Al-Quran. Dalam suatu hadis, surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan nama Ummul Qura, yang berarti induk dari segala bacaan. Nah, di sini ayat yang pertama tafsirannya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Ar-Rahman digambarkan bahwa Tuhan mencurahkan rahmatnya, sedang dengan Ar-Rahim dinyatakan bahwa Dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman saja, sedangkan Ar-Rahman adalah untuk umum. Jadi ibaratkan Ar-Rahman itu umum dan Ar-Rahim itu khusus, karena dikhususkan untuk kaum mukmin. Dalam Al-Quran, juz 14 ayat 34 dan juz 16 dalam ayat 18, Allah menyebutkan bahwa kedua sifat ini untuk membuktikan kepada hambanya bahwa sifat ketuhanannya bukanlah diwarnai oleh kekerasan dan paksaan, melainkan sifat ketulusan yang menaburkan rahmat dan kasih sayang. Tafsiran ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara seluruh alam. Pada ayat ini ditegaskan bahwa segala puji hanya untuk Allah. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa ungkapan Alhamdulillah adalah ungkapan pujian yang diungkapkan oleh Allah untuk dirinya, namun secara tersirat mengandung perintah kepada para hambanya untuk memuji Allah SWT. Seolah dalam ayat ini Allah SWT menyatakan, ucapkan Alhamdulillah. Rabb berarti pemilik yang berhak penuh, penguasa, juga berarti majikan, memelihara serta menjamin kebaikan dan perbaikan dan semua makhluk alam semesta dalam alam semesta ini. Alam ialah segala sesuatu selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua alam itu sebagai pencipta yang memelihara, memperbaiki, menjamin, sebagaimana tersebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23 dan 24 menceritakan dialog Fir'aun dan Nabi Musa. Di situ Fir'aun bertanya, apakah Rabbul Alamin itu? Lalu dijawab oleh Musa, Tuhan pencipta, memelihara, penjamin langit dan bumi, dan apa saja yang diantara keduanya, maksudnya langit, bumi berarti isinya seluruhnya. Nah, jika kalian mau percaya dan yakin, kata Musa. Kata Al-Amin dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak ya. Dari alam dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi alam, dan segala sesuatu selain Allah yang disebutkan para ulama di sini untuk menjelaskan hakikat alam ini. Ada yang mengatakan bahwa alam adalah seluruh makhluk yang berakal, dan termasuk dalam kategori ini adalah manusia, jin, malaikat, dan syaitan. Ada pula yang mengatakan bahwa semua yang mempunyai roh dan alam, namun yang nampaknya lebih tepat adalah bahwa alam adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat. Pendapat ini diungkapkan oleh Az-Zaz dan dibenarkan oleh Imam Al-Qurtubi. Baik, kita lanjut tafsiran ayat yang ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim.
yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kedua kata tersebut adalah kata sifat yang berakar pada satu kata, yaitu Ar-Rahmah. Secara bahasa, kata Ar-Rahmah berarti kasih di dalam hati yang mendorong timbulnya perbuatan baik. Makna bahasa ini kurang tepat untuk menggambarkan sifat Allah. Karena itulah para ulama lantas lebih sepakat untuk menyatakan bahwa kasih sayang adalah sifat yang ada dalam zat Allah. Sebagian ulama lain ya di sini membahas atau mengemukakan pendapat mereka, Ar-Rahman merupakan sifat kasih sayang Allah yang memberikan kenikmatan yang bersifat umum. Sedangkan Ar-Rahim yang merupakan sifat kasih sayang Allah yang memberikan kenikmatan yang bersifat khusus. Menurut Syekh At-Tanwawi Jauhari, kata Ar-Rahman merupakan sifat kasih sayang Allah yang berkaitan dengan zatnya. Allah merupakan sumber kasih sayang dan kebaikan. Sedangkan kata Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang Allah yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu bagaimana sampainya kasih sayang dan kebaikan Allah kepada para hambanya yang diberi kenikmatan. Penyebutan Ar-Rahim serta Ar-Rahman bertujuan menjelaskan bahwa anugerah Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya sama sekali bukan kepentingan Allah atau sesuatu pamrih, tetapi semata-mata lahir dari sifat rahmat dan kasih sayang yang telah melekat pada dirinya. Baik, untuk tafsiran yang keempat saya persilahkan untuk melanjutkan kepada saudara Reza Pratama Putra dan untuk seterusnya kepada saudari Miftahul Hayati. Baiklah, kita langsung masuk ke tafsir ayat yang keempat dalam surah Al-Fatihah, yaitu Malik Yaumiddin, yang berarti yang menguasai di hari pembalasan. Ada dua bacaan populer mengenai arti dari ayat ini. Yang pertama yaitu Malik yang berarti raja, dan yang kedua yaitu Malik yang berarti pemilik. Ayat keempat dari surah ini dapat dibaca dengan bacaan tersebut, dan keduanya merupakan bacaan Nabi Muhammad SAW. Dan kata yaum dalam ayat ini bisa diterjemahkan dengan hari, dan kata adin dalam ayat ini diartikan sebagai pembalasan atau perhitungan atau ketaatan pada hari itu, yaitu hari kiamat. Terjadi perhitungan dan pembalasan Allah. Dan kita langsung masuk ke tafsir ayat yang kelima dalam surah Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berarti hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dengan kalimat hanya kepadamu lah kami menyembah, Iyyaka na'budu, Allah membatasi penyembahan ibadah hanya kepada dirinya semata. Dengan ayat tersebut kita pun harus memutuskan bahwa ibadah hanyalah satu-satunya kepada Allah. Tidak boleh ibadah tersebut dikait-kaitkan dengan selain Allah. Dan ditempatkannya kalimat permintaan pertolongan nasta'im setelah kalimat penyembahan na'budu juga merupakan bentuk pengajaran Allah kepada manusia tentang sopan santun. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya terlebih dahulu. Setelah kita beribadah kepadanya, barulah kita pantas untuk meminta pertolongan kepadanya. Dengan kata lain, sudah selayaknya. Tafsiran ayat ke-6, Ihdina syiratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Menurut Ibnu Abbas, kata tunjukkanlah kami berarti berikanlah kami jalan. Sedangkan jalan yang lurus, mustaqim, berarti kitab Allah. Dengan demikian, tunjukkanlah kami jalan yang benar, berarti berikanlah kami ilham tentang agamamu yang benar, yaitu tiada Tuhan selain Allah satu-satunya serta tidak sekutu baginya. Selanjutnya tafsiran ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan pula jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang
Yang dimaksud dengan bukan jalan yang dimurkai maghdubi alaihim adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat waladolin, lanjutan ayat ini adalah orang-orang Nasrani. Allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di sini kata amin terakhir kata dari surah Al-Fatihah dianjurkan mengakhiri ucapan kata amin walaupun kata ini bukan bagian dalam surah Al-Fatihah. Akan tetapi ada beberapa pendapat tentang dari kata amin. Yang pertama, ya Allah perkenankanlah, ya Allah lakukanlah. Yang ketiga, semoga Engkau mengabulkannya ya Allah. Yang keempat, jangan kecewakan kami ya Allah. Dan yang kelima, amin itu sendiri adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian amin itu sendiri dikaitkan langsung dengan ayat-ayat surah Al-Fatihah. Maka permohonan yang kita ajukan adalah kandungan dari ayat ke-7, dan itu semua mencakup seluruh isi dari surat Al-Fatihah. Baiklah, sekian dari presentasi kami tentang tafsiran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ke 7. Jika ada salah kata-kata atau ucapan dalam tafsiran kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.